Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji dan syukur boleh kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pada malam hari ini kita kembali diperjumpakan melalui ibadah live streaming Lentera Malam Jemaat Rantepao melalui akun YouTube Solideo Rantepao Channel. Kiranya kita tetap sehat dan kuat dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya telah bersama dengan Bapak Pendeta Induk Yo Penggalo yang akan melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema apakah yang harus kami perbuat. Selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saya juga telah bersama dengan kedua rekan pemuda kita yang akan melayani kita dalam persembahan puji-pujian. Ada Saudara Nova selaku vokal dan juga Saudara Melvin selaku keyboard. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini melalui ibadah kita pada malam hari ini, dapat menuliskan pokok doanya melalui live chat ataupun melalui hotline Solideo di 082 111913. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, Kau sangat kucinta. Ku kan menari dan bersuka.
Selamat malam saudara-saudara sekalian yang disehatkan oleh Roh Kudus dan digerakkan untuk bersekutu dalam doa malam melalui lentera malam dari Jemaat Rantepo pada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa sebelumnya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami di tiap tempat mengalami bahwa Engkau luar biasa. Pertama-tama terus Engkau tuntun kami sehat dan juga mengingatkan kami ambil waktu dengan hati untuk bersekutu di sekitar firman-Mu. Sama seperti yang kami lakukan pada malam hari ini melalui lentera malam. Engkau pegang hati kami di tempat masing-masing dan kuasai rumah tempat tinggal kami, tempat kami menikmati lentera malam. Engkau akan membuat kami terarah kepada Tuhan dan juga kepada firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami dan siapkanlah hati kami. Amin. Saudara-saudara, saya siapkan sebuah bacaan pada malam hari ini dari Lukas. Saya ambil kitab Injil Lukas pasal 3. Sebetulnya perikop ini ayat 1 sampai 14, tapi saya memilih ayat 7 sampai ayat 14. Dengan pertama-tama membaca ayat 3 karena itu sangat berhubungan dengan ayat 7 sampai 14. Saya baca mulai Lukas 3 ayat 3 dan seterusnya ayat 7. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami berbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami,
apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Saudara-saudara, saya duduk sekarang. Kalau ada saudara-saudara yang mengikuti acara Lentera Malam malam hari ini, yang menjadi friend saya di Facebook, ini adalah hari ke-7 saya menampilkan ayat-ayat yang setiap harinya berbicara tentang bertobatlah. Entah dari perjanjian baru atau dari perjanjian lama. Dan saudara-saudara, menarik karena beberapa saat sebelum Lentera Malam ini dimulai, ada seorang teman, tidak apa-apa saya sebut namanya, Bapak Yosindar Bandaso di Makassar, bertanya, kalau tidak salah Bapak Pendeta sudah beberapa hari ini menulis tentang bertobatlah. Dan saudara-saudara, bertobatlah itu adalah seruan yang sangat berhubungan dengan Injil. Tidak ada orang bisa menerima Injil tanpa pertobatan. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Dan saudara-saudara, pada saat ini kalau bisa memerhatikan perikop kita tadi, ini bisa lihat seorang yang bernama Yohanes dan terkenal sebagai Yohanes Pembaptis. Maaf ya, sedikit agak personal, tapi saya punya nama yang diberikan oleh pendeta yang membaptis saya dulu, itu Yohanes. Dan itu Yohanes Pembaptis. Saya katakan agak personal karena saya menghayati pada diri saya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu. Dan secara pribadi juga dalam panggilan sebagai orang Kristen dan sebagai pendeta, saya serius untuk mengikuti ajarannya dan semampu saya menjadi seperti Yohanes. Tentu bukan Yohanes Pembaptis, tapi nama Yohanes diberikan kepada saya dan terus terang saya suka kepada khotbah-khotbah Yohanes. Dan saudara-saudara, apa yang menarik di sini? Karena berhubungan dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Dan kita akan melihat juga apa hubungannya dengan keadaan masyarakat kita sekarang ini. Keadaan masyarakat kita sekarang ini sedang dicekam oleh pandemi dan sebagian dari kita begitu takut terhadap penularan COVID-19. Dan semua kita berusaha berdoa supaya kita tidak tertular. Saya juga berdoa supaya saya tidak tertular. Serius saya berdoa supaya saya tidak tertular. Tapi saya tertular. Mulai 16 Juli dan sekarang tanggal 6 Agustus itu berarti 21 hari atau 22 hari. Saya menjalani proses itu, saya tertular. Dan ketika launching pertama renungan menghitung hari, saya katakan ketika dinyatakan saya positif, perasaan saya biasa-biasa saja. Karena apa? Sudah lama saya berdoa supaya jangan saya tertular, dan saya berusaha supaya saya tidak tertular.
tapi saya tertular. Dengan demikian, saya sekarang atau saat itu sadar benar Tuhan mau saya alami ini, dan di dalamnya saya memuliakan Dia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, postingan saya, tes antigen saya positif, hati positif, sisanya mohon didoakan. Dan luar biasa banyaknya respons terhadap postingan itu. Tapi itulah saudara-saudara, kalau dari diri saya melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang ada dan Tuhan berkenan dia ada. Manusia menjadi terbagi. Kebanyakan kita percaya itu ada dan takut. Sebagian ada yang sama sekali tidak percaya dan tidak takut. Makanya masalah besar bagi kita Indonesia sama seperti yang dikatakan oleh Dubes RI di Selandia Baru. Dia katakan ada oposisi di dalam negara ini dan sangat keras oposisinya, tapi ketika pemerintah menyuruh untuk bersatu menghindari penularan virus ini, semua taat. Dan kita Indonesia terbagi. Ada yang menerima sebagai memang itu pandemi, dan ada juga yang tidak menerimanya. Tapi secara iman kita harus mengatakan seluruh dunia, seluruh sejarah, seluruh kehidupan kita, semua apa yang terjadi is under control of God. Di bawah dan di dalam kuasa Allah. Di dalam dan di bawah pengetahuan Allah. Jadi saudara-saudara, sebetulnya mengapa kita malu mengatakan kalau kita positif? Apa kita merasa orang berdosa secara khusus dan dihukum? Lalu yang tidak kena dikatakan doanya lebih didengar dan dosanya kurang? Tidak. Tertular atau tidak tertular hanya satu yang penting, yaitu muliakanlah Allah. Itu persis yang ingin saya ulas kepada saudara melalui bacaan pada saat ini. Pertanyaan atau perintah pertama dari Yohanes di sini ialah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada orang campuran. Ada orang Farisi, ada orang banyak, ada prajurit, ada pemungut cukai, campuran. Dan bayangkan saudara-saudara, ketika dia berkhotbah di daerah Sungai Yordan, apa yang dikatakan kepada hadirin? Hai keturunan ular beludak. Kata-kata itu sangat keras. Dia tahu yang hadir ini orang Yahudi yang beragama, sebagian taat dan mengandalkan agamanya. Bahkan mengawasi Yohanes bicara. Tapi dengan tegas dia katakan, hai keturunan ular beludak. Apa artinya itu saudara? Kalau kita ingat kisah Kejadian. Dosa pertama datang melalui ular. Dan kita karena dosa keturunan ular beludak. Saya keturunan ular beludak. Saudara keturunan ular beludak. Orang-orang pada zaman Yesus keturunan ular beludak. Kita semua orang berdosa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kalau kita secara keturunan bukan keturunan darah daging Abraham, pendengar Yesus waktu itu ada yang bangga.
Dan sebagian dari mereka itu kalau kita baca dalam Injil yang lain, orang Farisi hadir, tapi mereka tidak merasa perlu bertobat. Mereka tidak bertanya apa yang harus kami berbuat. Walaupun kepada mereka sudah disuruh, sudah diperintahkan bertobatlah. Tapi mereka merasa tidak perlu bertobat. Dan karena itu Yesus mengatakan, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang beritahu kepada kamu untuk lari dari hukuman Allah? Untuk lari dari ancaman neraka? Saudara-saudara, memang menarik sekali karena dengan keras Yohanes menganggap keturunan ular beludak dan menihilkan andalan atas keturunan darah daging dari Abraham. Dan dia mengatakan Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham kalau itu yang kalian andalkan. Karena bukan keturunan darah daging yang dari Abraham yang penting. Apa yang penting? Yaitu kalau kamu bertobat. Bertobat. Saudara-saudara, keselamatan di dalam Injil selalu dihubungkan dengan kesadaran kita tentang dosa. Ketakutan kita kepada neraka, ketakutan kita kepada hukuman Allah. Jadi istilah kapak sudah sedia di bawah pohon untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Itu ancaman. Nah, saudara-saudara, kalau dengar khotbah seperti ini sekarang masih merasa takutkah kepada neraka? Masih takutkah kepada hukuman Allah? Atau dianggap biasa-biasa saja? Kalau saudara tidak takut, saudara tidak akan pernah bertanya, apakah yang harus saya perbuat? Kalau saudara tidak takut terhadap hukuman, saudara tidak akan pernah bertobat. Kalau saudara seperti orang Farisi, orang Saduki, mengandalkan saudara orang baik, saudara tidak akan pernah bertobat. Saudara tidak akan pernah bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jadi jelas di sini saudara-saudara, ingat ajaran Yesus. Pelacur, pemungut cukai akan lebih dulu masuk surga daripada kalian. Dia katakan itu kepada orang-orang Farisi. Mengapa? Perikop kita ini sangat jelas menjelaskannya kepada kita. Orang yang merasa diri benar, yang merasa diri sudah beragama lebih baik daripada yang lain, akan cenderung bebal, sulit bertobat. Saya tidak tahu perasaan saudara menyaksikan video dari Papua itu yang mengandalkan KKR mereka dan menghina semua protokol kesehatan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Saya juga tidak ingin menghakimi mereka. Tapi waktu saya lihat, saya pikir, bisakah ya kita angkuh dalam iman kita? Kita angkuh terhadap sesuatu yang menjadi ancaman bersama. Tapi itu real, saudara. Orang Farisi, orang Saduki, pemimpin agama Yahudi tidak bertanya apa yang harus kami perbuat karena mereka mengandalkan diri. Ada Taurat, mereka berusaha menaatinya. Jadi kalau Yesus mengatakan pelacur, pemungut cukai akan duluan masuk surga, kita lihat dalam perikop ini siapa yang bertanya kepada Yesus? Semua orang yang merasa berdosa. Semua. Orang banyak yang sadar langsung bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Dan kita lihat bagaimana Yohanes dengan sederhana berbagilah. Saya membaca literatur
bahwa sebetulnya orang-orang yang datang mendengar Yohanes waktu itu datang dari berbagai tempat, cukup jauh juga. Dan kira-kira mirip atau saya bayangkan ketika peristiwa di Meko, orang dari tempat jauh datang berkumpul dan mesti membawa bekal, mesti membawa pakaian yang cukup. Jadi waktu itu saran atau nasihat Yohanes kepada orang banyak sederhana, berbagilah. Yang punya 2 baju kasih kepada yang tidak. Yang punya makanan kasih kepada yang tidak punya. Karena pasti habis bekal mereka, pakaian mereka bisa menjadi kumal dan lain-lain. Sementara ada yang lain punya pakaian cukup banyak, sederhana, berbagilah. Saya akan kembali sedikit lagi ke berbagi ini. Saya lanjutkan dulu terhadap perikop. Yang kedua, pemungut cukai merasa berdosa karena memang secara sosial mereka dianggap paling berdosa dan sangat dihindari. Ingat Sakeus. Tapi kelompok ini bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan ya Yohanes jawabannya tepat. Jangan kamu menagih lebih dari yang sudah ditentukan. Tagih sesuai dengan aturan. Ya, memang kalau saya ingat kasus Gaius di Indonesia, rupanya kasus di Indonesia ini agak berbeda. Sengaja pungut pajak kurang dari yang harus dibayar. Jadi ada kong kali kong supaya masuk kantong sendiri. Jadi rupanya agak berbeda. Tapi pemungut cukai sama Yesus, sama Yohanes sama Yesus juga. Nasihatnya jelas, jangan pungut, jangan tagih lebih dari yang sudah ditentukan. Dan mereka bertobat. Kelompok ketiga yang juga sebetulnya tidak mendapat hormat yang cukup di dalam masyarakat kecuali karena takut saja, yaitu prajurit-prajurit. Kemungkinan sebagian dari mereka adalah tentara Roma, sebagian dari mereka orang Yahudi, sebagian bukan. Tapi mereka juga bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan jawaban Yohanes sederhana. Jangan memeras, jangan menganiaya, jangan memfitnah. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sederhana nasihatnya. Sebetulnya ini nasihat yang cukup bagus untuk kita semuanya. Apa yang kita terima dari Tuhan, cukupkan diri dengan itu. Jangan sakiti diri, jangan sakiti hati, jangan sakiti orang lain, jangan sakiti siapapun. Dengan tidak menerima, dengan rela tulus apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam membagi. Tidak pernah salah. Jadi sia-sia saudara kalau cemburu, juga sia-sia kalau iri hati. Karena cemburu bisa berarti saudara tidak percaya pada Tuhan yang adil. Tuhan selalu memberi kepada kita sesuai dengan kasih-Nya, hikmat-Nya, dan tidak pernah salah. Kalau sudah diberikan kepada kita itu pasti sudah benar. Dan karena itu memang harus disyukuri. Jadi 3 kelompok masyarakat yang merasa berdosa, semua bertanya apa yang harus kami buat, artinya apa? Menaati tuntutan Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan hanya orang yang merasa berdosa yang memberi dirinya dibaptis. Nah saudara-saudara, tadi saya katakan saya kembali sedikit ke soal orang banyak ini. Karena bagaimanapun kita ini semua adalah orang banyak. Kan jabatan pendeta, penatua, organisasi gereja itu kan buatan kita saja. Di hadapan Allah kita semua sama. Tidak ada bedanya. Orang berdosa semuanya. Jadi kalau kita masih mampu bertanya apa yang harus kami perbuat? Jawaban orang banyak kepada orang banyak, berbagilah. Tapi saudara-saudara, saya dengan hati dan wajah tersenyum, tertawa malah senang sekali saya.
membaca berbagai informasi kita, masyarakat, gereja Toraja, dan secara umum juga. Tapi kita bicara dalam lingkungan masyarakat gereja Toraja. Atau masyarakat di mana kita hidup, saudara-saudara yang ikut Lentera malam hari ini. Kita menyatu untuk menolong orang-orang yang terpapar. Kita bersatu. Gereja Toraja punya crisis center. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara spontan bergerak. Saya akhirnya tahu mengapa Allah izinkan saya mengalami COVID. Intinya ialah Allah mau berkenan kepada saya dan juga anak saya Habib. Selama menjalani isolasi mandiri, apa yang terjadi? Kami merenangi kasih, lautan kasih. Kami merenangi lautan kasih. Apa yang kami alami kasih. Bisa baca Facebook saya. Itu kalimat-kalimat asli dari hati saya. Karena ketika saya membuatnya, saya sedang ada di pinggir sawah, menikmati keindahan alam. Dan istilah merenangi lautan kasih, itu adalah ekspresi saya selama menjalani pandemi. Begitu banyak kasih yang saya alami. Nomor satu, kasih Allah yang menggerakkan begitu banyak orang. Ribuan. Anak saya Agi Moto tadi kami berbicara, saya bilang bagaimana responsmu? Lalu dia bilang, kalau saya bayangkan kira-kira seperti stadion dan Bapak adalah bicara di panggung dan seluruh stadion itu penuh dengan orang yang mengasihi Bapak. Kami merenangi kasih Allah. Dan saya tahu banyak dari saudara-saudara saya yang sementara isolasi mandiri saat ini mengalami kasih. Kasih dari orang yang suka berbagi. Kadang-kadang malah kita tidak tahu dari mana. Dan karena itu saudara-saudara, hidup berbagi yang kita lakukan selama pandemi ini adalah buah dari iman kita. Kita lakukan tanpa pamrih, kita lakukan tanpa ingin dibalas, tapi kita lakukan karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Maka memang pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Itu adalah pertanyaan mestinya hari-hari kita buat. Karena kita selalu berdosa, tapi kita harus selalu berusaha berbuat. Menghasilkan buah pertobatan. Suka berbagi, mengikuti aturan-aturan, dan jangan kita menyimpang dari yang Tuhan sudah tentukan. Saudara-saudara, hidup suka berbagi sebagai jawaban atas pertanyaan kita sendiri, apakah yang harus kami berbuat? Jawabannya ialah hidup berbagi. Tuhan menolong kita. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, yang senantiasa mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah pandemi COVID yang kita alami pada saat ini, kiranya kita tetap senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kami kembali mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan bersama pada malam hari ini dalam ibadah kita, dapat menuliskan pokok doanya melalui live chat ataupun melalui hotline Solideo Rantepao
di 082 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, tak aku tahu kan hari esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, kita akan masuk persekutuan dalam syafaat bersama. Seperti yang sudah saudara-saudara catat di live chat malam hari ini, ada beberapa dari kita yang rindu untuk didoakan secara khusus. Satu, Dewira Pangloli, Bapak Yakobus Parinding, Ibu Ani Lebang di Makassar, Ibu Krisnawati, Mama Israel, Ruma dan Seruni, Nenek Nevan di Rumah Sakit Pongtiku, Mama Nevan dan Oba, isolasi mandiri, Fajar Pongsapan, Israel Padang, isolasi mandiri, Bapak Rian, Ibu Miska Tondok di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Andreas Pandin, Nenek Kepi, Nenek Olga, dan juga Mega Palilu,
Ana Alvaro Kadang di Rumah Sakit Marampa, dan semua orang yang sakit tentu saja kita doakan malam hari ini, yang tidak sempat dia mengirimkan dan tidak sempat ditulis namanya, dan beberapa ya dari Bapak Benyamin Palebangan juga di Tarakan, Bapak Yohanes Salempang sedang sakit di Palopo, ne Odi di Makassar, ne Andri di Buntulangda dalam keadaan sakit. Terus kita berduka bersama dengan Bapak Yusuf Pare atas meninggalnya adik kekasih di Palu, dan beberapa keluarga kita yang hari-hari terakhir ini meninggal karena COVID dan atau sebab yang lain. Banyak di antara kita yang sementara berduka. Ada doa khusus untuk keluarga Ibu Seida di Malaysia dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari bersama semua keluarga dan sahabat-sahabat kita di Malaysia. Asrin dalam pekerjaan di Makassar. Anak-anak yang sementara menjalani pembelajaran daring di rumah atau dari tempat-tempat masing-masing, orang tua yang lanjut usia, dan saudara-saudara, tentu kita terus berdoa Tuhan mengasihani kita semuanya. Pandemi ini suatu saat bisa kita atasi bersama-sama. Dan salah satu yang juga saya doakan setiap saat ialah supaya vaksinasi ini berjalan cukup lancar, dan semoga cepat-cepat banyak dari antara kita yang divaksin, karena itu salah satu cara ramai-ramai untuk menghindari penularan dari virus ini. Marilah kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah kami yang dari detik ke detik dan di setiap titik tempat itu menyertai kami. Kami ingin menjadi seperti pendengar-pendengar Yohanes Pembaptis, untuk selalu bertanya apakah yang harus kami buat. Dan Engkaulah yang akan menyadarkan kami perlunya kami bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami sungguh bersyukur karena buah-buah pertobatan kami usahakan kami nyatakan dalam kehidupan. Juga di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali kami yang digerakkan untuk berbagi, dan berkatilah semua sehingga membawa damai sejahtera untuk kami bersama-sama. Dalam doa bersama malam hari ini, kami ingin menyampaikan syafaat untuk saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, entah COVID, entah bukan. Tetapi iman kami Tuhan kuatkanlah, mampukanlah kami mengalami dan merasakan bahwa Engkau hadir saat kami sakit. Sehingga waktu kami sakit pun kami memuliakan Engkau dan hanya bersandar pada kasih karunia-Mu saja sampai Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberkati semua orang di sekitar kami yang merawat kami. Biarlah kemanusiaan mengatasi semua hal. Belas kasihan terhadap semua orang sakit akan menolong kami. Kami tidak takut menolong orang karena Engkau memampukan kami dengan kasih yang bersumber Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati perawatan di tempat-tempat isolasi mandiri, di rumah-rumah perawatan,
di rumah-rumah masing-masing, dan dalam keadaan apapun penyakit kami, Engkau akan memampukan kami mengalami kehadiran-Mu. Ingatlah keluarga-keluarga kami yang berduka, terutama yang meninggal keluarga karena COVID yang betul-betul tidak bisa kami acarakan secara adat. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sementara belajar, sebagian besar masih belajar dari rumah, tapi seluruh fasilitas yang digunakan Tuhan akan membuatnya berhasil dan menolong anak-anak kami dan generasi muda kami semua. Ya Bapa, lindungilah masyarakat kami. Engkau yang akan menolong kami hidup penuh kasih dan iman. Dan tuntunlah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat bersama pemerintah, dilakukan oleh gereja untuk menjalani masa-masa pandemi ini, karena kami tahu kami hanya bisa keluar dari pandemi ini jika kami mau bersatu. Ya Bapa, berilah pertumbuhan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya. Buatlah dan berilah masa depan kepada mereka, lindungi mereka dari berbagai hal yang buruk. Anak-anak muda yang mencari pekerjaan, anak-anak muda yang sudah mengalami PHK dan mencari lagi pekerjaan baru, Tuhan Engkau tahu semua keadaan mereka. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia juga kami doakan, buatlah cinta di hati kami semua merawat mereka dengan kasih. Bapa, Engkaulah Allah atas seluruh kehidupan kami. Engkau memimpin presiden kami, memimpin bupati-bupati kami, dan semua orang yang Kau pakai dan beri otoritas untuk menangani dan menyejahterakan masyarakat kami. Jangan tinggalkan mereka dan jangan tinggalkan masyarakat kami. Bapa, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini, karena kami tahu Engkaulah Allah yang akan mendengarkan dan menyertai kami juga sesudah lentera malam ini. Kami mau mengakhiri doa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Induk Yo Panggalo yang telah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Diucapkan juga terima kasih kepada kedua rekan pemuda kita yang telah melayani kita dalam persembahan puji-pujian, dan juga kepada segenap tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita, dan biarlah pelayanan kita pada malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini melalui live chat. Ada Ibu Seida Cynthia, ada Bapak Freddy Balapadang, Esrom Pakidi, Krisnawati, Marta Roma Andilolo, Jakobus Dudung, Rita Pakan, Yusuf Daniel, Esther Parimpung, Julise Napitupulu, Ferry Layuk, Yusi, Arianti Rantepasang, Henry Klebang, Keti Chang, Nelly Paliling, Nike Sarungu, Maria Payung, Niko Palinggi, Yosefina Toraja,
Jenny Liku Rante Tonglo, Cian Milano, Elis Martapasande, Gabriela Raisin, Ferdi Tiranda, Justin Sampe, Stepanus Sappe, Gevariel Tandisalla, Alexander Payung, Yuli Tandilaabi, Rispa Wenri, Sandi Tandirau, Damaris Rumangan, Isak Toding, Maria Langsa, Sandra Etika Dewi, Markus Tanga Salubongga, Herniwati Umbas, Mariana Tandirero, Lujiber Tangaran, Rispa Wenri, Mendo Allorante, Elianus Samben, Apriaja, Paulina Bidangan, Alfrida Limbong Datu, Handi Jo, Cian Milano, Delviani Meliana Balik, Mula Tiranda, Benyamin Palebangan, Yosefina Toraja, Maria Payung, Damaris Rangan, Helena Rante Allo, Martina Siampa, Margareta Maggi, Christina Marokko, Hendrik Lebang, Roldi Rambu, Atriati Arijana Toban, Epertando, Indeyanti Abidin, Gunawan Wijono, Mudaril Rante Tondok, Elianus Samben. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini dalam ibadah kita. Kiranya kita tetap diberkati Tuhan dan Tuhan senantiasa dimuliakan. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian, How Great is Our God.